Istriku hamil cucu pertama. Mempunyai anak adalah keinginan terbesar pasangan suami istri. Namun, jika kasusnya seperti ini, bagaimana menurut kalian? Aku dan istriku beda usia cukup jauh. Aku adalah seorang duda yang berumur 40 tahun, sedangkan istriku gadis berumur 20 tahun. Istriku dulunya bekerja di laundry langgananku. Setiap 2 hari sekali, dia akan mengantarkan baju-bajuku. Sejak saat itulah aku menaruh hati padanya. Dia gadis yang cantik, sederhana dan baik. Dia sangat sopan setiap kali antarkan bajuku. Setelah beberapa bulan, aku beranikan diri ungkapkan perasaan. Tak kusangka dia menerima cintaku. Aku berniat serius dan akan segera menikahinya. Awalnya semua keluarga menentang keputusanku karena perbedaan usia yang terlampau jauh. Tapi aku berusaha meyakinkan mereka kalau aku tidak salah pilih. Akhirnya keluarga setuju dan kami menikah. Aku sangat bahagia bisa merasakan dilayani istri lagi. Setelah 5 tahun aku hidup menduda. Aku bahagia sekali dengan kehidupanku setelah menikahinya. Layaknya pengantin baru lainnya, kami juga bulan madu. Aku ajak istriku bulan madu ke luar negeri. Kami menikmati bulan madu selama 2 minggu. Setelahnya kami kembali pulang ke tanah air. Setelah bulan madu itu, barulah istriku bertemu anak bujangku. Karena dia kuliah di luar negeri dan baru pulang. Dia adalah satu-satunya keluarga yang setuju aku menikah lagi. Dia tidak pernah mempermasalahkan siapa wanita yang aku pilih. Anaknya itu berusia 20 tahun, seumuran dengan istriku. Setelah 1 bulan tinggal bersama, mereka sudah akrab. Aku melihat kedekatan mereka seperti anak dan ibu kandung. Aku semakin bahagia karena keluargaku lengkap lagi. Setelah ibunya meninggal, anakku tak pernah sebahagia ini. Tapi setelah punya ibu baru, dia sangat ceria. Hingga berbulan-bulan semua aku anggap normal. Tapi suatu hari aku tak sengaja melihat saat di dapur ketika istriku memasak. Aku melihat anakku memeluk istriku. Kalau ku ingat itu memang hal yang biasa dia lakukan pada ibunya dulu. Tapi saat itu dia masih remaja, belum sedewasa sekarang. Dan ibu yang dia peluk dulu adalah ibu kandungnya. Sedangkan saat ini yang dia peluk adalah ibu tirinya. Aku panggil mereka dan keduanya tampak kaget. Oh iya, sejak aku menikah, anakku minta pindah kuliah di sini. Jadi setiap hari mereka akan bertemu, baik pagi, siang, malam. Aku lanjut meminta sarapan ke istriku. Dia memasak nasi goreng favorit anakku. Kami bertiga sarapan dan aku segera berangkat kerja. Aku kerja sebagai wakil direktur sebuah perusahaan. Beberapa bulan ini aku sangat sibuk di kantor. Jadi aku sering pulang malam, bahkan larut malam. Akibatnya aku dan istriku jarang sekali bercengkrama. Dia lebih sering berdua di rumah dengan anakku. Kadang aku suruh anakku menemani istriku jalan-jalan, sebab aku sering tidak sempat karena kesibukanku. Pagi itu, istriku muntah-muntah seperti orang hamil. Aku putuskan izin dari kantor untuk antar istriku periksa. Setelah dicek oleh dokter, hasilnya mengejutkanku. Istriku hamil sudah masuk minggu ke-9. Aku kaget dan serasa tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Aku tahan emosiku dan kuajak istriku pulang. Aku langsung menanyakan hal ini pada istriku. Kamu hamil anak siapa? Aku ini mandul sejak 5 tahun lalu. Aku divonis mandul setelah kecelakaan bersama istriku. Istriku meninggal dan aku kehilangan kemampuan membuahi. Jadi sejak kecelakaan itu aku divonis mandul oleh dokter. Ini anak kamu, Mas. Mana tahu kita dapat keajaiban. Tapi aku masih tidak percaya dengan ucapan istriku. Besoknya aku periksa ke rumah sakit. Dan hasil tes itu masih sama seperti 5 tahun lalu. Sudah jelas itu bukan anakku. Diam-diam aku selidiki karena aku tanya percuma. Istriku tidak akan mengakui kesalahannya. Aku pasang CCTV di beberapa sudut rumah yang terkoneksi langsung di handphoneku. Pagi itu aku berangkat kerja seperti biasanya. Saat jam makan siang, aku ingat untuk melihat CCTV. Terkejutnya aku setelah melihat rekaman CCTV-nya. Istriku dan anakku masuk ke kamarku. Aku segera pulang untuk memastikan apa yang terjadi. Aku diam-diam agar mereka tidak mendengar. Aku parkir mobilku di depan rumah tetangga. Aku masuk dari pintu belakang, kebetulan tak dikunci. Aku langsung menuju ke kamarku. Aku menguping untuk memastikan. Aku buka pintu itu dan benar kecurigaanku selama ini. Mereka berdua sudah mengkhianatiku. Kulihat mereka sedang berhubungan badan. Aku sangat murka dan langsung menceraikan istriku. Mereka berdua memohon untuk dimaafkan. Aku sudah tidak sudi lagi melihat mereka berdua. Aku usir keduanya dari rumahku.
Dosa apa yang aku lakukan sehingga anak dan istriku selingkuh? Aku hanya bisa menangis karena sangat syok. Mulai hari itu, aku tidak mau lagi ada hubungan dengan mereka. Tidak mau tahu tentang urusan mereka lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.